Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat KBC yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan setiap saudara yang bersama-sama dengan kami mengikuti live streaming KBC pada pagi hari ini. Selamat pagi buat yang ada di Klaten, selamat pagi buat yang ada di Jepara, selamat pagi buat yang ada di Bali, di Cikarang, dan di mana saja saudara yang bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia ada bersama-sama dengan kita, dan mujizatnya siap Dia kerjakan bagi setiap orang yang percaya dan yang membuka hati kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu Tuhan, sebab kami sadar tanpa Engkau kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami perlu Roh-Mu di dalam hidup kami, Roh-Mu yang mengurapi kami, Roh-Mu yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau besar dan mulia di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Oh haleluya, namamu berkuasa memberikan kemenangan bagi kami. Namamu berkuasa memberikan pemulihan bagi kami. Namamu berkuasa memberikan kesembuhan bagi kami. Haleluya. Tiada nama lain yang seperti namamu. Tiada nama lain yang seperti Engkau. Engkau dahsyat Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Engkau dahsyat dan tidak ada kuasa yang seperti kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh sana, amin. Oh sana, katakan lagi. Oh sana, oh sana, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji dan disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Sebab Engkau Raja yang dahsyat, Raja yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau melompat menari di dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau melimpahi kami dengan sukacita surgawi, dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Kasih senyum dulu kiri kanan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Katakan Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah
melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, amin. Tak terbanding kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Mari jalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku padamu. Kau Tuhan yang setia di amin. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saya mengajak pagi hari ini kita bersuka cita. Sebab tahun ini pasti kita jalani bersama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Yes. Alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terkuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan, Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepada Dia setia bagi kita. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hebat dan luar biasa di dalam hidup kami. Amin. Tetap bertepuk tangan. Amin. Saya mengatakan bahwa Tuhan kita hebat dan dahsyat. Amin. Dan bersama dengan Tuhan kita akan terbang melampaui setiap hal di dalam kehidupan kita, dan akan melihat perbuatannya yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Semua firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Yes. Sama-sama
cahaya bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Katakan, ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Sama-sama, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu sanggup menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Lebih tinggi berjalan bersama-Mu. Sama-sama katakan, ku kan amin, bersama-Mu. Yes, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu sanggup menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan Yesus sanggup menopang. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman, yes, di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Yes. Haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari ini yang Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bisa mengadakan ibadah di awal tahun ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, mari pimpin terus ibadah ini sampai kepada akhir dari ibadah ini. Pujian penyembahan telah kami naikkan bagi Raja di atas segala raja. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan yang akan Tuhan taburkan. Merobohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam nama Yesus. Menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Roh Kudus, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Pimpin ibadah ini sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Haleluya, kita sudah masuk ke tahun yang baru. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Harus diingat itu. Dan kita harus terus bersyukur sebab sampai hari ketiga ini kita masih diberikan kesehatan. Itu penting sekali, kita masih diberikan kesehatan. Dan saya terus berdoa agar kita semuanya diberikan kesehatan yang prima dari surga. Haleluya.
dan diberikan daya tahan tubuh yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, sehingga kita semuanya bisa menjalani hari-hari kita ke depan, berjalan bersama Tuhan. Ingat, jangan berjalan sendiri, tapi berjalanlah terus bersama Tuhan. Ketika kita berani-berani berjalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri, itu namanya kita sedang menuju kepada hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini seperti yang telah saya janjikan minggu yang lalu, bahwa kita di awal tahun ini, saya akan menyampaikan visi KBC tahun 2021 ini. Apa yang telah saya gumuli di dalam doa, itu yang akan saya sampaikan kepada saudara. Jadi, jemaat KBC, perhatikan ini baik-baik. Memang tidak akan saya utarakan semuanya di dalam khotbah saya, karena nanti terlalu panjang. Oleh karena itu, saya sudah mencetaknya semua visi KBC 2021 sudah saya cetak di sini, dan nanti satu keluarga akan mendapatkan satu ini. Tolong dipelajari, dibaca, dan yang terlebih penting adalah akan ada gerakan berdoa setiap hari untuk visi ini per keluarga. Caranya bagaimana? Caranya bukan saudara berdoa menyebutkan satu-satu. Saudara dipimpin oleh kepala keluarga, tumpang tangan, suami, istri, anak-anak, tumpang tangan atas visi ini, di atas kertas ini, dan berdoalah dengan iman. Katakan, Tuhan berkati visi ini, sehingga visi ini bisa berjalan, visi ini bisa terrealisasi pada tahun ini, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini, hanya sebagian besar saja, makanya hal-hal yang pokok ya. Tidak saya sampaikan semuanya apa yang saya tulis di sini. Ini ada 9 halaman, saudara. Tapi slide saya pada pagi ini tidak sampai semua saya bahas. Nanti bisa lama, saudaraku. Saudara siap? Amin. Visi KBC 2021 adalah melesat seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Haleluya, mari kita ikuti bersama. Baik, saudara, visi ini saya dasari atau Tuhan memberikan ayat Alkitab di dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Mazmur 127 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada orang bilang bahwa ayat ini adalah ayat khusus untuk anak muda. Saudaraku, saya mau katakan bahwa firman Tuhan selalu berlaku untuk semua orang. Tidak ada pengkhususan. Ini kalau ada kata-kata anak mudanya berarti hanya khusus untuk anak muda. Kalau ada kata anak-anak, anak kecil berarti untuk anak kecil. Tidak seperti itu. Firman Tuhan itu kebenarannya untuk kita semuanya yang percaya. Prinsip-prinsip kebenaran Tuhan untuk kita semuanya. Hanya memang ketika misalnya saya melayani anak muda, saya memakai ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang dibicarakan di dalam ayat itu tentang anak muda. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab itu berlaku menyeluruh untuk semua orang yang percaya. Amin. Kalaupun ditarik bahwa ini untuk anak muda, saudaraku, KBC
isinya adalah keluarga-keluarga muda. Amin, saudaraku. Nah, KBC ini jemaatnya keluarga-keluarga muda. Saya sebagai gembala sidang yang paling tua di sini. Saya belum 50 tahun loh ya. Saya baru 49, tapi paling tua. Puji Tuhan. Jadi, kalaupun kita menganggap bahwa ayat ini untuk anak muda, itu pun cocok. Karena KBC, jemaatnya terdiri dari pasangan-pasangan muda yang berhasil. Amin. Pasangan-pasangan muda yang mencintai Tuhan Yesus, berhasil dalam hidupnya, diberkati Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Amin. Haleluya. Baik. Ya, melesat seperti anak panah yang tepat mengenai sasaran. Itulah visi KBC tahun 2021. Nah, visi ini terbangun dari 3 kata kunci. Ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama adalah melesat. Yang kedua adalah anak panah. Yang ketiga adalah sasaran. Melesat, anak panah, dan sasaran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa maksudnya melesat? Tuhan memberikan visi ini melesat. Apa maksudnya? Kemudian ada anak panah. Apa maksudnya? Sasaran. Apa maksudnya? Mari kita ikuti bersama-sama, saudaraku. Baik, pertama, melesat. Nah, saudaraku, melesat berbicara tentang kecepatan. Melesat itu berbicara tentang kecepatan yang pertama. Nah, kecepatan itu kita berbicara tentang pemanfaatan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Saudaraku, hidup yang kita jalani hari per hari terdiri dari waktu dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Nah, kecepatan di sini berbicara tentang pemanfaatan waktu dan kesempatan. Kita bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien. Tidak ada waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Semuanya tepat guna, berdaya guna, ya, efektif dan efisien, dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan akan hadirkan dalam hidup kita, baik secara individu ataupun secara bergereja, tidak akan ada yang terlewatkan satupun. Karena kita akan melesat. Jadi, berbicara tentang kecepatan, pemanfaatan waktu dan kesempatan. Waktu-waktu yang hadir dalam hidup kita, semuanya kita jalani, tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya tepat guna, berdaya guna, dan setiap kesempatan yang Tuhan akan hadirkan di dalam hidup kita secara pribadi ataupun secara berjemaat, tidak akan kita biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, melesat berbicara tentang kecepatan. Yang kedua, melesat berbicara tentang ketangkasan. Ketangkasan ini adalah tentang kegesitan dalam beradaptasi. Saudaraku, saya percaya bahwa tahun 2021 ini Tuhan akan menghadirkan pelayanan-pelayanan yang baru. Ada pelayanan-pelayanan yang baru akan Tuhan lahirkan di dalam pelayanan KBC ini. Ketangkasan ini berbicara tentang kegesitan dalam beradaptasi. Saudaraku, ketika Tuhan menghadirkan pelayanan-pelayanan yang baru, jenis-jenis pelayanan yang baru di KBC ini, maka kita semuanya secara individu, gereja secara individu, ataupun gereja secara berjemaat, kita merupakan persekutuan orang-orang yang cepat beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Ketika Tuhan menghadirkan jenis-jenis pelayanan yang baru, kita tidak pelongo-pelongo, kita tidak, ini maksudnya apa? Nah, kita lambat, tidak. Tetapi kita cepat
beradaptasi dengan pertolongan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Saya yakin dan percaya bahwa tahun 2021 ini Tuhan akan melahirkan jenis-jenis pelayanan yang baru. Dan saya berdoa, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membuat kita cepat beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Amin. Kita tidak bingung, tetapi kita bisa melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kemudian yang ketiga berbicara tentang kelincahan. Kelincahan ini berbicara tentang aktif dalam berimprovisasi dan berinovasi. Saudaraku, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita semuanya hal-hal yang baru, tanggung jawab, nanti saudaraku jemaat-jemaat akan mendapatkan tanggung jawab dalam pelayanan. Ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita, jangan sampai kita melakukannya monoton. Tuhan mau kita berimprovisasi. Kita mengimprove itu. Kita mengembangkannya sendiri. Sudah ingat ketika ada seorang tuan yang akan pergi dan memberikan talenta kepada 3 orang hambanya. Yang pertama diberi 5, yang kedua diberi 2, yang ketiga diberi 1. Nah, yang diberi 5 ini berimprovisasi dengan 5 talenta ini. Hamba yang pertama ini tidak diam saja, tidak monoton. Ya, saya jaga baik-baik 5 ini. Enggak. Tapi hamba yang pertama yang diberikan 5 dan hamba yang kedua yang diberikan 2 ini berimprovisasi. Sehingga 5 menjadi 10, 2 menjadi 4. Nah, sedangkan hamba yang ketiga ini yang diberi 1 tetap 1 karena apa? Karena tidak berimprove, tidak mengimprove. Tidak, jadi hanya monoton saja, ya udah 1 ya 1 aja. Malah ditanam di tanah. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku, talenta-talenta yang ada di dalam hidup kita, yang diberikan Tuhan, dan karunia-karunia Roh Kudus yang akan diaktifkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudaraku, itu harus kita kembangkan. Kita harus berimprovisasi, kita harus memiliki daya inovasi, kita harus berinovasi, menciptakan hal-hal yang baru dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Bagaimana dengan kalau saya diberikan tanggung jawab ini, bagaimana ya saya bisa mengembangkannya? Nah, itu harus menjadi semangat kita, menjadi spirit kita. Tidak ada yang monoton. Amin. Dan saya sangat percaya kita benar-benar akan dibawa oleh Roh Kudus melesat. Yaitu kecepatan kita, waktu-waktu dan kesempatan yang ada tidak akan ada yang terbuang sia-sia, tapi semuanya berhasil guna, berdaya guna, tepat guna, dan kesempatan yang hadir akan kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Ketangkasan berbicara tentang adaptasi, hal-hal yang baru yang Tuhan hadirkan, kita cepat beradaptasi, dan apa yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan, kita akan kembangkan. Kita berpikir benar-benar bagaimana caranya saya bisa mengembangkan ini dan itu. Selalu berimprove dan melakukan inovasi-inovasi. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah anak panah. Saudaraku, anak panah yang bagus dan berkualitas tidak jadi dengan sendirinya. Amin. Anak panah yang bagus dan berkualitas itu tidak tiba-tiba ada. Tetapi anak panah yang bagus dan berkualitas itu selalu lahir dari tangan sang ahli. Jadi kalau anak panah di pinggir-pinggir jalan, nah itu tidak melalui proses yang sedemikian rupa. Tetapi anak panah yang bagus dan berkualitas itu selalu lahir dari tangan sang ahli. Dan tangan sang ahli adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan anak panah itu siapa, saudaraku? Anak panah itu adalah kita semuanya.
Kita semuanya secara individu, gereja secara individu adalah anak-anak panah. Mari kita menjadi anak-anak panah yang bagus, menjadi anak-anak panah yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagai anak-anak panah, maka kita harus menyerahkan diri kita, hidup kita ini sungguh-sungguh di tangan Sang Ahli. Amin. Dan tangan Sang Ahli adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi anak panah yang bagus dan berkualitas. Nah, saudaraku, anak panah yang bagus dan berkualitas, apa yang Tuhan akan kerjakan? Apa yang Tuhan akan lakukan membentuk hidup kita? Yang pertama adalah anak panah yang bagus dan berkualitas. Dia siap, harus siap diluruskan. Siap diluruskan. Nah, siap diluruskan di sini berbicara tentang dibentuk. Saudaraku, sekali lagi bahwa anak-anak panah yang bagus dan berkualitas tidak lahir, tidak ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Tetapi anak-anak panah yang bagus dan berkualitas itu selalu lahir di tangan Sang Ahli yang sudah melalui proses pembentukan sedemikian rupa. Saudaraku, anak panah yang bagus, kalau dulu zaman perjanjian lama, kalau sekarang kan sudah berbagai macam anak-anak panah yang dengan bentuk yang luar biasa. Nah, itu terbuat dari bulu. Nah, bulu bukan sembarang bulu yang dipakai. Kalau sudah dapat, harus bulu yang lurus. Itu pun masih dikeker begini, saudaraku. Kalau masih ada bengkok-bengkok sedikit, dia luruskan lagi. Ya, proses diluruskan lagi. Karena apa? Karena kalau bulu itu tidak lurus, nanti ketika ditembakkan, dilesatkan, dia akan oleng, saudaraku. Nah, jadi diluruskan. Kalau ada masih sedikit bengkok-bengkok, luruskan. Diluruskan. Nah, saudaraku, hidup kita sebagai anak-anak panah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak panah yang bagus dan berkualitas. Oleh karena itu, Tuhan mau meluruskan anak-anak panah itu dari hidup kita. Tuhan akan luruskan sedemikian rupa supaya kita benar-benar menjadi anak-anak panah yang bagus dan berkualitas. Ketika Tuhan keker begini ya, masih ada kedapatan bengkok sedikit saja, Tuhan pasti akan luruskan. Jadi kalau Tuhan luruskan, sakit, jangan langsung protes. Itu artinya kita sedang dibentuk supaya menjadi anak-anak panah yang bagus dan berkualitas. Karena Tuhan mau bulu itu, anak panah itu benar-benar lurus. Lurus, bukan hanya lurus, ditimbang juga. Ditimbang dulu, yang pembuatan anak panah itu selalu ditimbang, harus imbang begitu ya, saudaraku. Nah, jadi saudara dan saya sebagai gereja secara individu, kita adalah anak-anak panah. Kita serahkan hidup kita ini ke dalam tangan Sang Ahli. Biarlah Sang Ahli itu membentuk kita sebagai anak-anak panah yang bagus dan berkualitas. Kita akan diluruskan, kita akan dibentuk oleh Tuhan sebagai Sang Ahli. Dan saudara bisa membaca dalam Yeremia 18 ayat 6. Tolong Yeremia 18 ayat 6, Ibu Gembala akan membacakannya. Yeremia 18 ayat 6. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan itu bukan saja Sang ahli dalam membentuk anak panah, tapi esensinya adalah hidup kita di tangan Tuhan akan dibentuk sedemikian rupa supaya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini adalah kita menjadi anak-anak panah yang lurus.
siap diluruskan. Yang kedua, anak panah itu akan diruncingkan, saudaraku. Anak panah itu akan diruncingkan. Ini berbicara tentang dibekali atau dipertajam. Nah, saudaraku, dulu mata anak panah itu tidak seperti yang sekarang bermacam-macam. Ada dari tembaga, ada dari besi, ada dari baja dan sebagainya. Tetapi dulu satu bulu begitu ujungnya diruncingkan. Supaya benar-benar tajam dan ketika dilesatkan, panah itu fungsinya dulu perjanjian lama untuk berburu dan untuk berperang. Ketika dilesatkan, sasarannya kalau perang jelas musuh. Kalau berburu jelas binatang buruan kan gitu. Dilesatkan, jet, gitu bisa plus, gitu ya. Bisa langsung menusuk dalam gitu. Nah, diruncingkan. Saudaraku, diruncingkan ini, anak panah yang diruncingkan, siap diruncingkan, berbicara tentang kita dibekali dan dipertajam oleh Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan bilang bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu akan memberikan kepada kita karunia-karunianya. Dan kita semuanya diberikan talenta-talenta. Nah, Tuhan mau, kalau 2020 talenta-talenta dan karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu belum benar-benar kita maksimalkan, saudara-saudara, maka tahun 2021 ini Tuhan akan bekali kita sedemikian rupa dengan firman-Nya, dengan memakai hamba Tuhan, yaitu saya sebagai gembala sidang, dan memakai saudaramu untuk membekali kita masing-masing. Karunia-karunia yang ada di dalam hidup kita ini Tuhan akan munculkan, Tuhan akan pertajam. Dan tidak ada jemaat yang dalam tanda petik nganggur hanya puas hadir membuat panas kursi gereja. Tetapi semuanya akan dibekali oleh Tuhan, akan dipertajam oleh Tuhan, sehingga karunia-karunia Roh Kudus itu akan semakin nyata, muncul. Yang bermusik, musiknya akan semakin tajam luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Yang memimpin pujian, pimpin pujiannya akan semakin bagus. Yang singer akan menjadi singer yang lebih bagus lagi. Dan jenis-jenis pelayanan yang lain-lain yang Tuhan akan munculkan, itu akan kita topang dengan talenta dan karunia-karunia Roh Kudus akan dipertajam oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Dan karunia Roh Kudus itu diberikan oleh Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gerejanya. Saya yakin kalau semua gereja secara individu di KBC ini benar-benar ada satu gairah yang luar biasa, aku mau dibekali, aku mau dipertajam karunia-karunia yang ada dalam hidupku, talenta-talenta yang ada dalam hidupku yang Tuhan beri. Aku mau Tuhan pertajam ini. Wah, itu luar biasa, saudaraku. Kalau semua rindu dan bergairah seperti itu, KBC akan menjadi gereja yang luar biasa, melesat oleh karena Roh Kudus dan berdampak, memberkati. Bukan saja memberkati ke dalam, tetapi memberkati keluar lebih dahsyat lagi. Amin, saudaraku. Nah, yang berikutnya adalah, nanti saudara bisa membaca dalam Yesaya 49 ayat 2 dan Efesus 4 ayat 12. Yang berikutnya adalah siap dilesatkan. Kalau anak panah itu sudah diluruskan, yaitu berbicara tentang pembentukan, sudah diruncingkan, dilihat begini sudah lurus, kemudian dilihat mata ujungnya sudah runcing, anak panah itu siap dilesatkan oleh pahlawan. Melesat bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudaraku, siap dilesatkan. Yang kedua, atau yang ketiga maksud saya, kata kunci yang ketiga adalah visi kita terbentuk dari 3 kata kunci. Yang pertama melesat, yang kedua berbicara tentang anak panah, yang ketiga berbicara tentang sasaran. Sasaran ini ada goal dan tujuan yang jelas dan terarah.
Amin, saudaraku. Jadi goal dan tujuan visi KBC 2021 ini jelas dan terarah. Pertama adalah melesat dalam pertumbuhan. Artinya goalnya adalah melesat dalam pertumbuhan. Nah, dalam bagian-bagian apa saja Tuhan akan membawa kita melesat. Saya ulangi. Goalnya adalah melesat dalam pertumbuhan. Dalam bagian-bagian apa saja Tuhan akan membawa kita melesat. Tuhan akan membawa kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama, yaitu melesat dalam kerohanian. Berbicara tentang pertumbuhan kerohanian kita. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca, nanti saudara saya akan kasih ini. Akan kasih ini masing-masing satu keluarga satu. Seperti yang saya katakan bahwa tidak saya tulis semuanya di PowerPoint. Nah, dalam hal melesat dalam kualitas itu berbicara tentang pertumbuhan kerohanian, saudaraku, ditandai dengan kita semakin berakar. Tuhan mau kita semakin berakar kuat dalam firman Tuhan dan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Nah, kita mau melesat dalam pertumbuhan, bertumbuh secara kerohanian kita semakin berakar. Kita semakin berakar kuat dalam firman Tuhan. Semua jemaat KBC harus mencintai firman Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Nah, kita akan berakar semakin kuat dalam firman Tuhan dan dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau 2020 doa-doa pribadimu banyak bolongnya, bahkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan kalau kita mau laporan Tuhan, saya mau tidur malam. Cuman itu saja, paginya juga Tuhan terima kasih telah bangun. Tidak pernah ada investasi waktu yang secara pribadi kita berikan kepada Tuhan sekian lama, hanya kita berdua dengan Tuhan. Tahun 2021 ini kita akan semakin membangun hidup doa kita secara pribadi, lebih berakar, lebih kuat lagi. Amin, saudaraku. Yang berikutnya adalah bertumbuh. Akar yang semakin dalam menghunjam pada firman dan persekutuan pribadi dengan Tuhan pasti menghasilkan kehidupan Kristen yang terus bertumbuh, tidak stagnan dan statis. Saudaraku, saya percaya pada waktu kita semakin kuat berakar dalam firman, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen, menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh. Amin. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Kehidupan Kristen yang bertumbuh. Yang berikutnya adalah kalau sudah berakar, bertumbuh, maka kita akan bisa berbuah. Berakar semakin kuat, semakin dalam dan terus mengalami pertumbuhan, pada akhirnya pasti akan menghasilkan sebuah kehidupan Kristen yang berbuah lebat. Memberkati Tuhan dan sesama. Kita bisa keluar dari sebuah kehidupan Kristen yang sekedar agamis, stagnan, membosankan dan tidak berdampak. Nah, saudaraku, kalau kita semakin berakar, bertumbuh, kita akan berbuah. Kita bisa keluar dari kehidupan Kristen yang hanya agamis, stagnan, membosankan. Kalau kita berakar, bertumbuh, kita akan bisa menghasilkan buah kehidupan Kristen yang berdampak, yang menggairahkan, saudaraku. Nah, buah yang nyata itu adalah kegairahan yang semakin besar akan Tuhan. Amin. Kegairahan yang semakin besar akan Tuhan. Kemudian buah yang semakin nyata itu juga berbicara tentang tumbuhnya rasa memiliki, sense of belonging yang semakin dalam. Saudaraku, kalau tahun 2020 kita hanya datang begitu saja, kemudian mengikuti ibadah, memberikan persembahan, setelah itu pulang, tidak ada rasa memiliki terhadap pelayanan ini,
maka Tuhan mau tahun 2021 semua jemaat Tuhan akan menghasilkan buah, yaitu apa? Sense of belonging, rasa memiliki itu ada. Semua jemaat memiliki rasa memiliki bersama-sama bahwa KBC ini adalah rumah rohani kita bersama. Jadi harus kita kembangkan bersama-sama. Dan buah yang berikutnya adalah hati yang rela dan bersedia terlibat dalam setiap pelayanan. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi bahwa Tuhan akan memunculkan jenis-jenis pelayanan yang baru. Karena itu dibutuhkan hati jemaat yang rela dan bersedia terlibat dalam pelayanan. Kita cepat beradaptasi dan kita melayani dengan penuh sukacita. Dan buah yang berikutnya adalah setia, tertanam, dan bangga menjadi keluarga KBC. Saudaraku, kalau jemaat ini semuanya memiliki rasa bangga terhadap KBC, saya percaya saudara-saudara, kita tidak akan tergoda untuk mencicipi menu di gereja-gereja lain. Semua katakan amin. Hanya orang yang tidak bangga dengan KBC, dia akan melangkahkan kakinya dan selalu tertarik, selalu tergoda untuk cari makan di tempat lain. Saudara. Tetapi jemaat yang menghasilkan buah yaitu rasa bangga terhadap KBC, maka dia akan setia dan tertanam di satu rumah yaitu KBC. Semua katakan amin. Kita bangga Tuhan mempercayakan KBC kepada kita semuanya. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, kemudian yang berikutnya sasarannya adalah melesat dalam kuantitas. Pertumbuhan secara kuantitas, secara jumlah, saudara-saudara. Saudara masih bersama-sama dengan saya? Masih bersama-sama dengan saya ya. Yang ngantuk tolong apa itu namanya? Disentuh bahunya, jangan ngantuk. Ya, amin, saudaraku. Baik, berikutnya sasaran di sini adalah melesat dalam kuantitas. Ini berbicara tentang pertumbuhan secara jumlah. Saudaraku, dalam doa, Tuhan memberikan jumlah yang membuat saya tergetar, saudara. Karena Tuhan memunculkan satu angka, 50, 50, 100. Apa maksudnya? 50 yang pertama berbicara tentang 2021 ini, Tuhan akan mempercayakan kepada kita 50 pasang keluarga muda yang memiliki anak 1 atau 2 umur SD dan SMP. Begitu jelas ya, saudara-saudara ya. Jadi 50 pasangan muda akan Tuhan percayakan. Maksudnya 50 ini adalah yang ada sekarang ini. Ini kan berapa? 10 pasang ya. Nah, Tuhan akan kirimkan lagi. Nah, saudaraku. Yang kemudian 50 yang kedua adalah berbicara tentang Tuhan akan percayakan 50 anak muda remaja. Dan yang 100 ini adalah 100 anak sekolah minggu. Yang berasal dari anak-anak 50 pasang keluarga muda tadi. Memiliki anak 1 atau 2. Ya, jadi 50 kali 2. Jadi 100. Nah, saya ketika sampai kepada poin ini, saya berdoa, Tuhan, ini masih masa yang sangat susah. Seperti Maria, saya sempat berpikir seperti ini. Apakah mungkin? Saya memakai pikiran manusiawi saya. Apakah mungkin? Lalu Tuhan ingatkan saya. Visi itu bukan kamu, tapi aku. Visi berbicara tentang aku, katanya. Tuhan, saya mau pakai kamu. Akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu. Saya mau menjadi alat-Mu. Kita semuanya mau menjadi alat bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Yang berikutnya adalah melesat dalam pelayanan. Nah, ini saya katakan, seperti saya utarakan tadi, bahwa melesat dalam pelayanan, yaitu ke dalam, in dan out. Ke dalam dan keluar. Yang ke dalam adalah peningkatan kualitas atau mutu dalam berbagai pelayanan yang ada selama ini. Dan Tuhan akan lahirkan jenis-jenis pelayanan yang baru yang berbasis pada pengoperasian karunia Roh Kudus dan IT. Wow, saudara-saudara, luar biasa. Termasuk di dalamnya jenis pelayanan bagi peningkatan ekonomi jemaat yang kurang mampu. Saya belum tahu nanti ini apa yang Tuhan mau kerjakan, tetapi saya yakin Tuhan akan munculkan jenis pelayanan itu. Amin, saudaraku. Kemudian yang keluar adalah peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan ke dalam tentunya akan berimbas langsung pada pelayanan KBC keluar. Apa yang terjadi di dalam ketika yang di dalam ini mengalami pertumbuhan secara kualitas, maka apa yang terjadi di dalam ini akan berimbas langsung dengan apa yang akan kita lakukan keluar. Amin, saudaraku. Semakin tajam dalam aksi misi, semakin tajam dalam aksi diakonia. Nah, misi diakonia dan pelayanan sosial itu adalah sarana untuk kita memberitakan Injil kepada setiap orang. Amin, saudaraku. Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya, melesat dalam keuangan. Bertumbuh dalam keuangan, saudaraku. Saudara-saudara, saya bersyukur karena tahun 2020 saudara telah menunjukkan begitu setia dalam mendukung keuangan KBC ini, dalam pelayanan KBC ini. Dan tahun 2021 Tuhan akan membawa kita melesat. Saudara-saudara, ketika semua jemaat mengalami pertumbuhan secara spiritual, mengalami pertumbuhan secara kerohanian, semakin cinta Yesus, semakin mencintai pekerjaannya. Saya yakin dan percaya, semua jemaat akan mengalami, akan bergairah dalam memberi kepada Tuhan. Amin. Menopang pelayanan di tempat ini. Saudara tidak hitung-hitungan. Tidak ada yang hitung-hitungan, tetapi kesukaan dalam memberi, mempersembahkan kepada Tuhan, berkorban kepada Tuhan melalui gerejanya itu akan mendatangkan sukacita yang luar biasa dalam kehidupanmu. Ketika semua mengalami pertumbuhan secara rohani, maka itu yang akan terjadi. Kita akan berani berkorban lebih lagi. Amin, saudaraku. Sehingga KBC ini akan melesat dalam keuangan. Dan lebih daripada itu, ketika saudara berani berkorban, Tuhan akan kerjakan ekonomimu, keuanganmu, bisnismu, usahamu di tahun 2021 ini. Yang orang masih berbicara tentang sulit, tetapi tidak sulit bagi orang yang percaya. Amin. Tidak sulit bagi orang yang mau berkorban. Justru di tahun yang sulit ini kita berani berkorban. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam usahamu, bisnismu, keuanganmu. Haleluya. Yang berikutnya, melesat dalam pembangunan. Saudara-saudara, ini luar biasa, saudara, visi yang besar. Yang saya maksud melesat dalam pembangunan ini adalah, saya mengajak kita semuanya, pada waktu saya berdoa secara pribadi ataupun dengan istri dan anak-anak saya setiap hari, tiba-tiba Tuhan munculkan, angkat iman saya begitu tinggi, saudaraku. Lalu kemudian saya berbicara berulang-ulang bahwa KBC sudah memiliki tempat ibadah permanen. Dengan iman, aku bayar dengan imanku, KBC sudah memiliki tempat ibadah permanen. Saudara-saudara,
saya mengajak saudaraku untuk dalam doa-doa keluargamu, ucapkan, perkatakan iman ini, bahwa KBC sudah memiliki tempat ibadah permanen. Artinya adalah tidak lagi ngontrak. Berpikir kalau sudah memasuki lewat dari Desember, kita mulai berpikir nanti Juni harus membayar nih. Nah, kita harus mulai mengangkat iman kita. Kita harus mulai mengangkat iman kita. Berdoa, Tuhan angkat imanku. Dan mulai memperkatakan iman ini. Bahwa KBC sudah memiliki tempat ibadah permanen. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi itu yang saya sampaikan. Nanti selebihnya saudara-saudara bisa membaca di dalam lembar ini secara detail. Di sini sudah saya tuliskan, dan ada gerakan berdoa setiap hari untuk tumpang tangan atas visi ini. Kita mohon berkat Tuhan atas visi ini, dan kita menyiapkan hidup kita agar dipakai oleh Tuhan sebagai anak-anak panah yang bagus dan berkualitas. Kita siap dilesatkan oleh Sang Pahlawan itu. Amin. Mari kita akan tanggapi firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkan perjamuan, unsur-unsur perjamuan kudus saudara yang ada di rumah. Haleluya. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saudaraku, mari nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi, kita resapi syair-syairnya dan mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu dalam, besar buat saudara dan saya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Amin. karena pengorbanan-Mu yang luar biasa untuk kami semuanya. Darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terpecah-pecah, sehingga kami mendapatkan keselamatan, jaminan hidup yang kekal.
Sementara masih banyak orang yang tidak punya harapan. Tetapi kami yang hidup di dalam Kristus memiliki pengharapan yang pasti akan kehidupan kekal. Sebab darah-Mu telah tercurah bagi kami, tubuh-Mu telah terpecah-pecah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan. Kami berkata Engkau sungguh baik, sangat baik, dan selamanya Engkau baik Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau memperingati, kami mau mengingat-ingat korban Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Aku berdoa Tuhan, berkati unsur-unsur perjamuan kudus ini. Berkati Tuhan, ketika kami melakukan perintah-Mu ini dengan rasa hormat kepada darah dan tubuh-Mu, kami akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Kami akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Berkati unsur-unsur perjamuan kudus yang disiapkan oleh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Ketika jemaat-Mu mengikuti perintah Tuhan ini dengan rasa hormat, maka kami percaya seluruh jemaat Tuhan akan mengalami mujizat dari Tuhan. Kuasa Tuhan itu dicurahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikuti perjamuan kudus dengan penuh hormat kepada Tuhan dalam nama Yesus. Gembala bisa membagikannya. Saudara yang di rumah, siapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Saudara-saudara, mari angkat roti ini yang adalah tubuh Kristus. Di tangan kananmu, angkat sedikit lebih tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara, mari kita akan angkat cawan ini dengan tangan kanan kita sedikit lebih tinggi dari kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih
berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab tubuh-Mu yang terpecah-pecah menyatukan kami Tuhan, menyatukan kami Tuhan. Haleluya. Kami diselamatkan, kami terima keselamatan dari Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal Tuhan sudah beri. Engkau berkata sudah selesai. Oh, apa yang Tuhan kerjakan sempurna. Engkau tanggung dosa kami, Engkau tanggung segala penderitaan kami, Engkau tanggung segala sakit penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu, kami semua yang sakit disembuhkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Shigiaralabaya sereralabo, higiaralabaya se. Tuhan Yesus, di dalam ibadah raya awal tahun ini, kami mau mengucap syukur sebab Tuhan telah menyertai kami menjalani sepanjang setahun di tahun 2020. Oleh karena penyertaan-Mu, kami disanggupkan, kami bisa melewati tahun 2020 yang tidak mudah untuk kami lewati. Tetapi kalau sampai saat ini, detik ini kami masih berdiri, bisa melewati semua kesulitan-kesulitan itu, oleh karena Tuhan mencurahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bapa, itu yang kami yakini. Kalau masa-masa sulit di tahun 2020 bisa kami lalui bersama-sama dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu dicurahkan, maka tahun 2021 ini kami percaya kasih karunia-Mu semakin dilimpahkan, anugerah-Mu dilimpahkan melimpah, limpah, dicurahkan melimpah atas kehidupan kami, atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan, atas kehidupan dalam pelayanan ini. Kami percaya kasih karunia itu dicurahkan melimpah, menyertai hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan ini. Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala bagi jemaat-Mu, ini doaku Tuhan. Aku menyerahkan kawanan domba milik-Mu ini kepada Gembala Agung, Gembala yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Gembalakanlah kawanan domba milik-Mu ini Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu lah yang akan melindungi kawanan domba-Mu ini sepanjang tahun 2021 ini. Engkau akan membaringkan kawanan domba milik-Mu di padang yang berumput hijau. Bahkan menuntun mereka kepada aliran air yang tenang. Engkau akan menyegarkan jiwa mereka. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti hidup mereka. Dan mereka akan tinggal diam dalam rumah Tuhan seumur hidup mereka. Haleluya. Bapa, ini doaku.
Aku berdoa, Tuhan, anugerahkan kesehatan yang prima dari surga untuk setiap jemaat milik-Mu. Anugerahkan daya tahan tubuh yang prima dari surga untuk setiap jemaat milik-Mu. Dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka, bisnis mereka, usaha mereka di tahun 2021 ini akan dibuat Tuhan melesat. Tuhan akan menyertai, dan penyertaan Tuhan ini akan membuat mereka berhasil, bahkan beruntung dalam nama Yesus. Aku berdoa menyerahkan para suami sebagai imam bagi keluarga mereka. Bangkitkan imam-imam, para suami di jemaat-Mu Tuhan, menjadi suami-suami yang berdiri takut akan Tuhan, lebih mencintai Tuhan, akan membawa istri dan anak-anaknya menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya. Diberkatilah istri-istri, akan menjadi istri-istri yang tangguh dalam roh, dalam iman, menopang suaminya, menjadi ibu yang dahsyat, mewariskan iman kepada anak-anaknya. Aku berdoa bagi anak-anak kami. Anak-anak kami benar-benar menjadi anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang luar biasa, diberikan kecerdasan, kepandaian, hikmat, akal budi. Mereka akan semakin naik dan tidak turun, akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Pelayanan milik-Mu ini, visi tahun 2021, kami bawa kepadamu Tuhan. Berkatilah visi ini Tuhan, sehingga visi ini benar-benar akan terjadi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa melepaskan berkat bagi Indonesia. Berkatilah Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini, bebaskan Indonesia ini dari segala yang jahat, dari segala virus-virus yang membahayakan. Pemulihan dalam segala lini terjadi. Kota Bekasi diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara Maria, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kawanan domba milik Tuhan, terimalah anugerah dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita dan membawanya ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, amin.